Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur tidak bosan dan jemu kita kembali panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat kesehatan, bisa kembali bertemu dan berkumpul di majelis dan tempat yang mulia ini, serta senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, ketenangan serta para malaikat yang mengelilingi majelis tersebut, dan Allah menyebut-nyebut nama-nama orang-orang yang ada di majelis tersebut di hadapan para malaikatnya yang mulia. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Khotimah rahimakumullah, memanfaatkan kesempatan. Ada hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang paling banyak menipu manusia, atau manusia tertipu dengannya, terpedaya dengannya, yaitu as-sihhatu, nikmat sehat, wal faragh, dan nikmat waktu senggang atau kesempatan. Jadi kata Nabi, dua nikmat ini banyak manusia tertipu. Nikmat sehat, ya, akan tidak ada gunanya ketika Bapak Ibu banyak uang tapi tidak sehat atau sakit. Apa gunanya uang tersebut? Karena harapan orang yang sakit itu kan sehat, ya. Jadi buat apa banyak uang tetapi kita sakit? Kan lebih baik banyak uang tapi sehat. Jadi kesehatan itu ternyata nikmat yang sering atau banyak kerap kali menipu daya manusia. Sampai Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ayyus shadaqati a'zam? Sedekah yang paling besar itu apa? Para sahabat kompak jawabnya, ya, yang paling besar nominalnya. Kita
kita mungkin sepintas pun akan setuju, Pak. Kata Nabi bukan. Yang pertama, antasaddaqa wa anta shahihun. Kamu sedekah dalam keadaan kamu sehat. Sehat kita persatukan. Kenapa? Karena orang sehat, banyak uang, itu cenderung pelit. Kecenderungannya itu ada. Karena kita banyak uang, terus sehat. Mungkin kita lebih baik berpikir, lebih baik uangnya saya pakai jalan-jalan, ya, saya pakai ke sana, saya pakai ke sini, belanja dan lain sebagainya. Itu kalau lagi sehat. Berbeda orang yang sedang sakit, biasanya orientasi akhiratnya lebih kuat, ketaatannya lebih meningkat. Lagi sakit nih, wah, ingatnya itu ibadah terus, termasuk mungkin keinginan untuk sedekah. Ya. Berbeda dengan yang lagi sehat tadi, Pak. Sehat, banyak uang, cenderung ingin digunakan uang itu untuk kepentingannya sendiri, untuk senang-senang. Makanya kalau cari bantuan, cari yang lagi dirawat di rumah sakit, tapi kaya orang ini. Karena orang yang akan wafat saja, kata Allah dalam surah Al-Munafiqun, kalau sudah mendekati mautnya, apa yang dia inginkan? Fasadaq, saya ingin bersedekah. Jadi sehat itu menjaga pola pikir kita, pola makan kita, kan gitu, pola tidur kita. Bahkan kata para ahli, makanan Anda bergizi sekalipun, Anda mungkin rajin olahraga sekalipun, kalau tidur kita berantakan, bisa menyebabkan kita mudah sakit. Makanya Allah menyebutkan waja'alna naumakum subata, kami jadikan tidurmu itu sebagai recovery. Nabi itu kalau habis isya itu gak banyak ngobrol, ya, tidur awal, bangunnya pun awal. Jadi gak banyak ngobrol habis isya itu, ya, langsung Nabi itu tidur awal dan bangunnya pun awal gitu. Ibu juga nggak banyak ngobrol sih habis isya, tapi cekot terus, ya, masukkan ke keranjang, masukin ke keranjang, kata keranjang, Bu udah penuh, keluarin lagi, ya. Jadi tidur itu bahkan Allah jadikan malam itu sebagai waktu istirahat. Waja'alna laila libasa. Sebab kurangnya tidur di malam hari nggak bisa digantikan dengan tidur di siang hari. Ini waktu terbaik untuk kita istirahat dan recovery tadi, recovery sel kita, recovery kemudian tubuh kita, ya, kebugaran kita itu pasti tetap pada malam hari dan nggak tergantikan, ya, kecuali mungkin karena terpaksa memang pekerjaannya shift malam. Mau gak mau mungkin siangnya, paginya dia harus tidur gitu. Tapi kalau kita umumnya enggak. Kalau kita nggak tidur semalaman, nggak bisa digantikan dengan tidur seharian, nggak bisa. Karena memang waktu malam sunnatullahnya untuk istirahat. Jadi coba, sehat itu kan ikhtiar kita. Salah satunya tadi menjaga pola tidur. Menjaga pola makan, kata Allah dan juga Nabi juga menyebutkan. Allah menyebutkan kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Ya. Dan dalam bab makan minum ini kita harus sadar umur gitu, Pak. Bapak yang sudah 60 tahun itu kan harus lebih selektif makanannya. Ya, umur 60 ibu masih minum boba, ya, padahal bisa aja minum minta dari cucunya. Ini ibu pesan yang langsung, yang 700 ml, oh diseruput langsung. Ya kan secara kesehatan
tidak baik bagi organ tubuh itu. Ya, kayak boba itu dihancurkannya lama itu Bu, dalam lambung itu, dalam pencernaan kita itu, dengan usia gitu ya. Jadi harus yang selektif, yang sudah mulai kemudian makan ini dikurangi. Ya, Nabi makan dengan 3 jari. Maksud dengan 3 jari itu apa? Kata Sahih Bukhari, yang seukuran dengan mulut kita. Ya, itu sebenarnya kalau Nabi memang kurma gitu kan. Tapi yang seukurannya dengan tekstur mulut kita, bagaimana? Ya berarti kalau ibu makan bakso yang agak besar bisa dipotong 4. Ini kan ibu langsung bakso 1 besar gitu dimasukin, udah gitu panas lagi. Nabi itu mengunyah itu lama, ya mengunyah daging itu lama, sehingga masuk gitu. Ini enggak, ibu makan bakso panas baru 2 kunyah telan. Sehat di mananya? Ya. Jadi kesehatan itu nikmat yang luar biasa, dan seringkali kemudian melalaikan manusia karena merasa masih sehat gitu ya. Karena merasa mumpung sehat kita pakai ya, senang-senang dan lain-lain, itu tuh nggak bagus ya. Makanya sering melalaikan, nanti ketahuannya sadarnya ketika Allah uji kita dengan sakit ya. Makanya ketika kok ada yang baru umur mungkin 40-50 kayak yang seperti udah umur di atas 78, sebenarnya bukan karena tua dia menurun kesehatannya, karena investasi pola hidupnya di masa muda itu dia rasakan di masa tua itu. Orang tua kita dulu kenapa umur 70-80 ya, kalau bisa umurnya kok masih segar bukan? Karena lihat dong pola hidupnya di masa muda, makanan kan, zaman orang tua kita dulu itu sangat minim yang kemudian unsur kimiawi dan lain sebagainya. Kemudian gerak ya, kita kan ada istilah mager, udah banyak makan jarang olahraga, nggak pernah olahraga itu ya. Jadi sebenarnya bukan karena kita sudah tua, tapi investasi di masa muda kita mungkin polanya kurang sehat, pola makannya, pola tidurnya, pola pikirnya, pola hidupnya tuh nggak sehat ya. Maka kata Allah, ya wala tusrifu, jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan, walaupun itu bab duniawi sekalipun, bab akhirat maaf sekalipun, bab ibadah, berlebihan pun nggak boleh ya. Ada aturannya gitu. Dalam bab duniawi makan, minum itu pun nggak boleh. Bahkan diakhiri dengan innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berlebih-lebihan ya. Jadi sehat harus kita ikhtiarkan, karena modal utama kita bisa ibadah sehat ya. Sehingga nikmat tertinggi kata Ali bin Abi Thalib apa? Al-afiyah. Nikmat paling rendah apa? Dunia. Dunia dianggap nikmat paling rendah. Nikmat tertinggi al-afiyah. Al-afiyah itu tidak hanya sekedar sehat, tapi sehat yang membimbing kita, mengantar kita pada ketaatan kepada Allah. Sehingga di setiap pagi petang ada doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Jadi afiat itu kita sering dengar alhamdulillah sehat walafiatan gitu. Afiat itu bukan sekedar sehat fisik, tetapi memapah kita, mengantarkan kita pada ketaatan kepada Allah, itu namanya afiat. Karena ada orang yang sehat itu enggak mengantarkan dia kepada dekat dengan Allah, itu bukan afiat kan? Ya, mungkin saja di antara bapak ibu ini ada yang lagi kerasa pinggangnya, ya bu ya, ada yang lagi kerasa kakinya, makanya duduknya udah robah-robah ya.
istilah apa sekarang udah selonjoran, enggak apa. Tapi itu mengantarkan kita pada ketaatan, itu tetap disebut afiat. Ada yang mungkin datang ke masjid harus pakai tongkat, itu disebut afiat. Di saat yang bersamaan ada yang masih muda, 30 tahun, enggak tertarik untuk ke masjid. Mungkin dia sehat, tapi dia tidak afiat. Jadi yang kita minta afiatnya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa, ampunan, wal afiyata, dan kesehatan yang membimbing aku untuk selalu dekat denganmu. Jadi ya nggak apa-apa Pak, mungkin ada yang kerasa, ya ada di antara kita ya, di dalam tubuh kita ada penyakitnya, nggak masalah, yang penting ya Allah afiatnya saja, tidak menghalangi untuk ibadah kepadamu, ya, daripada sehat bersih nggak ada penyakit apapun, dikasih azan subuh narik selimut lagi, dikasih hujan lagi, ya, AC lagi kamarnya, ya, lebih baik ya tentu sehat fisik, ya, afiat mengantarkan seseorang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-faragh, kesempatan, waktu senggang bahasanya. Nah, waktu senggang pun ya itu yang paling banyak menipu, karena merasa nyantai aja, masih muda, masih sehat tadi. Itu kalau dua nikmat ini berkumpul, kalau digunakan dalam ketaatan itu dahsyatnya luar biasa. Tapi juga bisa digunakan dalam kemaksiatan, itu juga dosanya begitu besar. Maka kata Imam Al-Ghazali, ada dua hal kita dalam memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan itu kan salah satunya juga umur, nikmat umur, ya, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bangun di subuh ini, ya, nanti bisa duduk di majelis ini, bisa melihat syuruk matahari terbit, ya, itu adalah nikmat yang luar biasa besar, yang seringkali menipu daya manusia, kata Nabi. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau kita diberikan kesempatan, maka yang pertama adalah pahami bahwa itu Allah memberikan kesempatan kita untuk bersegera bertaubat, ya, karena tidak ada yang paling kita butuhkan dalam hidup melebihi ampunan Allah. Coba kalau kita habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, yang dibaca astagfirullah, ya kan, istighfar, mohon ampun. Padahal kita tuh habis ibadah, tapi tetap masih minta ampun pada Allah, kan habis sholat kita, bukan habis maksiat, ya, tapi tetap istighfar, ampunan yang kita minta. Habis majelis ilmu ini, doa kafaratul majelisnya apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta. Padahal kita ini sedang tidak bermaksiat ini. Artinya bukan bertujuan maksiat kan di sini. Ya. Untuk ketaatan dan kemudian mencari ilmu sebagai sarana mendekatkan ke surganya Allah. Man salaka thariqan tadi, yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Kita itu lagi ibadah, lagi beramal soleh, ya. Tapi kemudian setelah selesai majelis ini, tutupnya dengan istighfar, wa atubu ilaih, dan minta ampun kepada Allah. Mendoakan yang sudah wafat apa? Allahumma gfirlah. Lagi-lagi ampunan kepada Allah. Nengok yang sakit, doanya apa? Nabi mengajarkan satu doa, diantaranya la ba'sa tahurun insyaallah. Kalau ada yang sakit, la ba'sa tahurun, atau syafaqallahu syafaqallahu la ba'sa tahurun insyaallah, atau syafaqillah la ba'sa tahurun. Enggak apa-apa, sakitmu jadi penggugur dosa. Tahur namanya, tahur pensuci, Pak. Tahir, pensuci. Jadi diharapkan sakit kita itu penggugur dosa juga.
yang nggak ada yang paling kita butuhkan. Ampunan itu kebutuhan yang melebihi butuhnya seekor ikan kepada air, Pak. Ikan nggak ada air aja mati kan begitu ya. Kita tanpa ampunan dari Allah udah selesai kita. Ya. Jadi itu tuh bersegera bertaubat maksudnya. Kalau ada yang sudah diwafatkan oleh Allah didahulukan yang menghadap Allah, itu Allah sudah menganggap dia sudah cukup gitu. Nah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berbenah, untuk bisa berbekal, ya, bisa bertaubat. Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kata Allah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi. Kata Allah, pada ampunan bersegera. Ya. Cepetan, kenapa? Mumpung masih diberikan dua nikmat tadi, nikmat sehat dan kesempatan. Ya, itu tuh modal utama kita bertaubat. Karena tidak ada yang paling kita butuhkan melebihi ampunan. Ya, sesoleh-solehnya seseorang tetap punya dosa dan kesalahan, punya aib. Ya, jadi kita butuh ampunan. Maka mendoakan yang sudah meninggal ampunan, mendoakan yang nengok yang sakit minta ampunan atau minta digugurkan dosa. Karena orang yang sakit itu dicabut 3 hal dalam kehidupannya. 1, enak makannya dicabut sama. 2, nyenyak tidurnya juga dikurangi dicabut. Maka orang yang sakit makan gak selera, tidur kadang-kadang semalaman tuh melek, ya, di merem juga gak merem, jadi gak enak, gak nyenyak, kan gitu kan. Yang ketiga, diambil dosa-dosanya oleh Allah. Begitu sehat lagi, disehatkan oleh Allah, dikembalikan yang nomor 1, nomor 2, tapi tidak yang nomor 3. Dikembalikan lagi selera makannya, wah, makan enak lagi Bapak kalau ketika udah sehat. Dikembalikan lagi nyenyak tidurnya, alhamdulillah tidur normal lagi Pak. Ya, bahkan saking normalnya nih, bukan waktunya juga tidur Bapak. Ya. Yang ketiga, dosanya nggak dikembalikan kan? Itu bedanya Pak. Makanya kalau orang yang sakit itu kan kadang suka terlihat bersih, lebih bersih wajahnya, walaupun pucat nih. Ya, dia memang tidak pernah kena matahari karena istirahat terus misalkan atau dirawat. Yang kedua, pada prinsipnya itu simbol dosanya sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlihat, nampak dari raut wajahnya, dari air wajahnya itu, air mukanya itu kelihatan lebih bersih gitu kan, walaupun memang pucat. Ya. Nah, itu tuh cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Mendoakan semoga sakitmu penggugur dosa. Mau mendoakan orang tua saja, Pak. Doanya ampunan untuk orang tua kita dulu. Robbik firli wali walidayya, kita dulu, Pak. Didahulukan untuk kita. Ya, untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tua, bukan baru kemudian. Jadi gak ada yang paling kita butuhkan dalam hidup melebihi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, bersegera. Atau dalam surah Az-Zumar ayat 53, ya ibadi qul, ya ibadi, katakan oleh wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas pada dirinya, telah menzolimi dirinya. Bapak Ibu, tidak ada Tuhan yang paling mencintai dan menyayangi kita melebihi Allah Subhanahu wa taala selain Allah. Kenapa? Allah tahu dosa kita, tapi tidak manggil kita dengan dosa yang kita perbuat, tapi masih manggil kita dengan panggilan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Wahai hamba-hambaku. Allah tidak manggil kita hei pendosa. Allah tidak manggil kita hei pembohong, hei penipu, hei pemabuk, ya, hai pezina, hai tukang judi. Enggak kan Pak?
Panggilannya apa? Hei hamba-hamba. Di saat yang bersamaan kita banyak dosa, tapi masih diakui hamba Allah. Gimana? Kurang sayang gimana? Alladzina asrafu ala anfusihim, hamba yang melampaui batas pada dirinya. Lagi-lagi tidak dirinci. Misalnya panggilnya hambaku, hai hambaku, kamu yang suka berbuat ini, dirinci sama Allah? Enggak Pak, cuma disebutnya hambaku yang melampaui batas pada dirinya, hambaku yang menzalimi dirinya sendiri. Baru di situ Allah memberikan sebuah harapan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Jadi itu harapan yang Allah berikan. Jangan takut, dosamu akan diampuni kalau kamu bertaubat. Maka saat diberikan sehat dan kesempatan tadi, taubat, ya, segera bertaubat, segera bertaubat. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, madakinaka mada'autani wa rajautani, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, mohon ampunan kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali, niscaya aku akan mengampuni semua dosamu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu, katanya. Bahkan disebutkan secara khusus, ya ibna Adam lau balagat dzunubuka ala as-sama, wahai anak Adam, seandainya semua dosamu itu setinggi langit, bahkan sampai mentok langit tertinggi itu, dosa kita sebanyak itu, setinggi itu, kemudian tsumma astaghfartani, engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, aku ampuni dan aku enggak peduli sebanyak apapun dosa. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khotoya, wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu itu sepenuh pasir di bumi, ya, pasir di bumi ini kita nggak tahu sebanyak apa tuh Pak, ya, gurun pasir yang paling ini kan Sahara itu, itu, ya, sejauh mata memandang pasir, semua lautan pasir. Kalaulah dosa kita, kata Allah dalam hadis qudsi itu, sebanyak itu, la tsumma laqitani, kemudian kau menemuiku, datang kepadaku, la tusyriku bi syai'an, tanpa menyekutukan aku dengan apapun, ya, artinya tetap murni ketauhidannya, la ataituka bi qarabiha maghfirah, maka niscaya aku akan mendatangi dengan sepenuh bumi juga ampunan yang sepenuh bumi tadi, ya. Jadi segera bertaubat, karena tadi kalau kita masih bangun hari, itu tuh berarti kesempatan masih Allah berikan untuk kita bertaubat, ya, masih kurang bekalnya, ya, maka terus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita memperbaiki diri. Nah, berbicara taubat, berbicara dosa, ada tipe-tipe pendosa, ya, nanti kita yang mana nih tipenya? Karena kita semua pendosa kan gitu ya. Kita semua tidak ada yang steril dari dosa, tidak ada yang bersih dari dosa. Buktinya ya setiap saat kita butuh ampunan, istighfar. Bahkan ibadah, semua ibadah itu ujung-ujungnya ampunan. Kata Nabi, sholat ke sholat penggugur. Dari sholat isya tadi malam kita ke subuh, yakin kita nggak berdosa. Kan tidur Ustaz, ya misalnya, iya, tapi begitu bangun kadang yang dilihat HP dulu, ya, tadi malam ketinggalan chat grup nih, gitu. Karena sebelum tidur lagi ini di grup, lagi ngobrolin orang gitu, seseorang dengan bestie ibu itu. Tapi ibu udah ngantuk, tiduran. Begitu bangun penasaran ngomongin apa lagi ya, bosan, ya. Itu penggugur. Dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, kata Nabi, penggugur
insya Allah dengan Ramadan tahun depan ini yang nggak lama lagi, 3 bulan lagi saja, itu penggugur lagi. Kan dalam 1 tahun masa kita nggak berbuat dosa dan kesalahan banyak, maka digugurkan. Itu kan dikasih kesempatan masih. Maka ketika kita sampai ke waktu sholat berikutnya, alhamdulillah ya Allah, masih diberikan kesempatan untuk jadikan penggugur dosa. Jadi dari subuh tadi, kalau kita pertemukan dengan zuhur, itu tuh nikmat kesempatan yang luar biasa. Ya, maka kita berdosa. Tidak ada tipe-tipenya kata Nabi dalam hadis. Ada yang pertama, tipe yang orang pendosa itu suka menganggap remeh dosa. Itu tipe yang pertama. Menganggap remeh. Ya, kata Nabi dalam hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Bukhari, innal mu'mina yarzulu bahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa 'alaihi wa innal fajira yarzulu bahu kadhubabin marra 'ala anfihi. Sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa itu seperti ia duduk di bawah lereng gunung dan dia sangat khawatir gunung itu akan menimpanya, longsor misalnya gitu Pak ya. Atau seorang mukmin itu melihat dosa itu kayak dia duduk di tepi jurang, takut jatuh. Itu seorang mukmin melihat dosa itu besar sekali gitu ya, kayak duduk di bawah lereng sebuah gunung yang dia khawatir gunung itu menimpa dia atau longsor. Wa innal fajira yarzulu bahu kadzubabin mar'a fi, sedangkan orang fajir, orang yang suka berbuat dosa itu melihat dosa itu seperti seekor lalat hinggap di hidungnya. Cuman gini, nah gitu. Coba ibu bapak kalau lalat hinggap di hidung kita, pasti kan cuma gini doang kita. Kata Nabi hakaza, nah seperti ini. Jadi meremehkan. Bapak ibu, kok aku ngaji ngomongin orang sih? Ya cuma ngomongin orang. Kalau mau bunuh baru nganggap remeh. Ya, nganggap remeh. Bu, bayaran sekolah anak ibu berapa? 300.000 sebulan. Terus ke suami, ya aku sih bilangnya 700. Ya, kok gitu? Jadi nggak bohong dong? Nggak apa-apa, cuma ke suami sendiri. Kalau ke suami orang baru itu dosa. Meremehkan ya, Bu? Meremehkan. Kita tuh sering begitu. Ya, datang ke masjid, sendal udah rapi, kita datang belakangan, kita yang geser-geser sendal. Ada. Ya, diinjek-injek sendal. Bu, kok diinjek gitu? Nggak apa-apa, kalau nginjek orang yang punya sendalnya baru dosa, cuma sendal. Kita sering menganggap remeh gitu ya dosa itu. Orang yang selalu menganggap remeh dosa itu agak berat untuk taubat. Kenapa? Ya dia anggap remeh seperti seekor lalat hinggap di hidungnya. Gitu aja udah. Tapi orang beriman tuh dosa, kayak yang duduk di bawah sebuah gunung, dia khawatir gunung itu menimpa dia, atau duduk di tepi jurang, dia khawatir kemudian jatuh ke dalam jurang itu. Jadi takut ya. Nah, kita sering gitu menganggap remeh dosa itu, gitu. Ya, cuman begini doang masa sih? Cuma kan begitu, menganggap remeh. Ya, ibu lagi ngomongin Bu Wiwi misalkan, ngomongin kejelekan Bu Wiwi, cuman Bu Wiwi. Kalau ngomongin Bu Sinta, Bu Yati, kalau 12 orang baru dosa, cuman 1 orang, dianggap remeh lagi. Ya. Yang itu sering gitu. Nah, ini tipe yang pertama kata Nabi, tipe orang yang suka menganggap remeh dosa, tipe pendosa yang anggap remeh. Yang kedua, tipe yang menimbun dosa. Nimbun. Ya. Lakukan lagi gitu ya. Itu dalam hadis, innal abda idza akhta khati'atan nakatat fi qalbi nuqtatun sauda. Seorang hamba kalau dia berbuat kesalahan maka akan meninggalkan titik hitam di hatinya. Lalu ketika dia meninggalkan dosanya, memohon ampun, bertaubat, hatinya kembali bersih. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, ngulang lagi, titik hitam itu sampai membunuh. Hatta
langsung ibu bersihkan, bapak bersihkan lagi, pakai lagi, kena lagi, bersihkan lagi. Tapi kalau gini, udah hitam satu, nanti ada lagi satu, terus begitu kan, lama-lama baju yang putih itu jadi hitam. Maka kalau udah jadi hitam, ada lagi noda hitam, nggak dianggap hitam, udah ada. Itu kayak begitu dosa. Hati gitu ya, sudah mati sensor dosanya gitu. Karena tadi baju yang hitam, baju yang putih kena noda hitam terus dan nggak dibersihkan, beda ya. Kalau baju putih kan pasti kita itu ada kerahnya, mungkin yang kotor, ada lengannya. Tapi begitu sudah dipakai, kita bersihkan lagi, bahkan pakai pemutih, bersih lagi. Ya, itulah hati. Berarti seorang mukmin itu bukan tidak punya salah, tapi begitu ada salah dibersihkan lagi, dibersihkan. Sehingga tadi bajunya itu tetap putih, hatinya terus terjaga oleh Allah SWT, dijaga. Ya, tapi kadang orang dia tadi yang menimbun dosa itu terus saja ulang. Hatta taklu, kata Nabi, sampai kemudian dosanya itu meninggi, menumpuk. Jadi aja nggak kelihatan lagi itu. Cermin juga kan begitu. Kalau rajin dibersihkan, tetap bersih. Bukan nggak kena debu itu si cermin, cuman bapak ibu rajin ngebersihin. Ya, kan orang lihatnya bersih ya ini. Bukan berarti nggak pernah kena debu. Ya, walaupun ruangan ini ber-AC, kaca jendela ini tetap ada debunya. Cuma ada yang rajin ngelap tuh, dibersihin sehingga kelihatannya jernih, beningnya kacanya. Dia lupa seolah-olah nggak ada debu, padahal kan nggak ada debu, rajin membersihkan. Orang yang beriman itu bukan nggak ada dosa, tapi rajin membersihkan, nggak mau numpuk gitu. Karena kalau sudah numpuk cermin itu satu debu terus numpuk, lama-lama berkarat. Kalau udah berkarat ada debu yang lain nggak kelihatan debu, biasa aja. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu namanya ron. Kalla bal rona ala qulubi. Ya, jadi ada sesuatu yang menghalangi cahaya Allah itu, jadi nggak masuk. Cermin itu kalau udah berkarat, udah kotor banget, itu matahari cahayanya pun nggak tembus. Demikian juga hati, kalau terus menimbun dosa, bukan Allah nggak pernah kasih cahaya hidayah, tapi nggak tembus. Ya, maka tugas kita bukan tidak berdosa, tugas kita terus membersihkan hati kita dari dosa, jangan sampai menimbun. Yang ketiga, tipe yang ketiga, memamerkan dosa. Ada yang tipe begitu, Pak. Ya kan? Dipamerkan gitu. Kullu ummati mu'afan. Kata Nabi, setiap umatku itu dimaafkan dosanya, illal mujahirin, kecuali mujahirin. Mujahir itu orang yang suka memamerkan dosa. Ya. Dan sesungguhnya termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu dosa di waktu malam. Ini mujahir itu adalah misalnya seseorang melakukan dosa di waktu malam, kemudian sampai pagi kan ditutupi sama Allah. Dia malah ngomong, waduh tadi malam habis mabok, tadi malam habis ngerampok. Padahal sama Allah itu udah ditutup, nggak ada yang tahu maksudnya. Tapi dia malah memamerkan, malah membanggakan. Kadang kemudian posting lagi, ya, dengan kemaksiatannya itu dia bikin postingan di sosmednya, dia bikin status di WA-nya dan seterusnya. Itu tuh tipe yang ketiga, memamerkan dosa. Ya, padahal di waktu malam rohnya telah menutupinya, nggak ada yang tahu maksudnya orang. Dia berbuat itu, nggak ada yang tahu malam itu tandanya Allah menutupi. Pagi-pagi atau besoknya cerita, saya tadi malam sudah begini. Ya, padahal sama Allah sudah ditutupi. Itu namanya mujahir. Orang jahar itu kan jelas terang, gitu ya. Bacaan jahar, bacaan yang terang. Kita terang-terangan berbuat dosa sambil memamerkan lagi. Padahal sama Allah sudah ditutupi dan dimaafkan, gitu ya.
oleh Allah itu dimaafkan. Ya. Sebab Allah itu lebih ingin apa dari kita, Pak? Lebih ingin memaafkan daripada menghukum. Umumnya kita kalau ada orang berbuat salah lebih ingin menghukum dulu, baru nanti maafin nomor dua. Tapi pengen menghukum dulu. Kalau Allah ingin memaafkan dulu. Jadi pemaafan Allah itu melampaui keinginan Allah menghukum hamba tersebut. Sebab kalau sudah Allah lebih ingin menghukum, kita udah gak ada sekarang Pak di dunia ini. Karena dosa-dosa kita. Kenapa masih ada? Karena Allah lebih ingin memaafkan daripada menghukum. Tapi Allah itu punya sifat Al-Qahhar, memaksa menghukum, Azizun Zuntiqam. Allah itu punya kekuatan untuk membalas keburukan. Ada, iya. Tapi warahmati, rahmatku, ampunanku, kata Allah, lebih aku dahulukan dibandingkan ghadabi, murkaku, amarahku. Allah juga bisa murka, bisa marah, tapi lebih didahulukan ampunan. Ya, Allah sudah menjelaskan itu. Cuman kitanya yang ulang lagi, nimbun lagi, kan gitu ya. Yang pertama itu tadi tanggap kecil dosa terus begitu. Ya, padahal wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dalam surah Nisa 27, Allah lebih menghendaki untuk menerima taubat kalian. Ya. Nah, itu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, segera bertaubat. Yang kedua, kenapa Allah masih memberi kesempatan? Agar kita bersegera untuk beramal. Nah, tadi bersegera untuk bertaubat, ya, dari dosa dan kesalahan kita. Karena itu yang paling kita butuhkan, Pak. Yang kedua, setelah itu bersegera beramal. Setiap kita itu pasti butuh bekal, Pak. Ya, kalau tadi orang sudah banyak diwafatkan, itu menunjukkan bekalnya lebih sudah cukup lah. Nah, kita itu masih dikasih kesempatan, bekalnya masih belum cukup. Gitu, maka harus kita bersegera beramal. Setidaknya ada 3 jenis amal. Satu, ada amal ibadah. Amal ibadah itu kayak sholat, puasa, yang waktunya sudah ditentukan, caranya sudah ditentukan, tempatnya sudah ditentukan. Itu tuh amal ibadah. Ya, itu kita nggak boleh rubah, gitu ya. Ya, sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Jangan pengen sekalian olahraga Ustaz, 12 rakaat nggak bisa. Ya, karena amal ibadah sudah ditentukan. Ya, tawaf 7 putaran. Ya udah itu. Jangan masa umur baru 30 tahun 7, aku 15 putaran. Ya nggak bisa, bukan karena sehat. Ya, karena sudah ditentukan sama Allah amal ibadah itu. Ya harus ikut aturan lainnya. Gitu ya. Yang kedua, ada amal soleh. Amal soleh ini tidak diatur kayak kita begini. Ini amal soleh enggak? Ya, hadir di majelis ilmu itu amal soleh. Gitu ya. Berbuat baik ke tetangga, berbuat baik kepada sesama, itu amal soleh. Tidak harus ditentukan caranya, waktunya, silakan saja. Tapi niatnya karena Allah. Itu amal soleh namanya, Pak. Amal sosial lah bahasa kita, dan jauh lebih banyak daripada amal ibadah. Nah, ibadah cuma sholat, paling seharinya yang sering kan sholat aja. Ya, puasa ada waktunya, zakat nggak ada waktu, haji Pak. Tapi amal soleh kapan saja. Bahkan kata Nabi, sekedar kamu menyingkirkan sesuatu di jalanan yang membahayakan orang, amal soleh. Ya. Lalu yang terakhir ada amal jariyah. Amal jariyah itu yang pahalanya tetap ngalir walaupun bapak ibu sudah wafat. Dalam hadis itu ada yang bentuknya adalah sedekah, ya, sedekah wakaf. Ada yang bentuknya ilmu, ya, bapak cuma sekedar ngajarin Al-Fatihah nih ke anak, ya, anak bisa ngaji Al-Fatihah. Terus bapak sudah wafat, anak ngajarin lagi Al-Fatihah yang bapak ajarin itu nanti ke anaknya, ke cucu bapak. Bapak itu ngalir dapat pahala. Itu namanya passive income. Walaupun bapaknya udah istirahat, tapi pahalanya terus ngalir. Ada yang bentuknya anak soleh
soleh investasinya. Jadi ada bentuk sedekah harta, ada bentuk ilmu, ada bentuk anak soleh. Bapak ibu capek ngedidik anak itu, nggak apa-apa. Suatu saat dia akan menjadi amal jariah kita. Jariah kita. Bapak udah nggak ada, anak-anak bapak ibu itu soleh. Wah itu tuh bapak ibu menikmati. Ya, tapi kita juga harus punya amal andalan. Amal andalan itu bukan yang wajib ya Pak. Kalau yang wajib sih ya, itu harus. Jadi amal andalanku sih sholat subuh, nggak harus itu, ya udah itu yang wajib. Amal andalan itu yang memang sifatnya di luar yang wajib. Misalnya duha, itu andalan Bapak Ibu, duha, gitu ya, diistiqomahkan. Saum sunnah diistiqomahkan oleh Bapak. Nah itu amal andalan. Atau Bapak dari sodako, terus amal andalan, ya. Apalagi ngurus orang tua, merawat orang tua itu sampai orang tua kemudian wafat, itu amal andalan. Jadi harus ada amal andalan seperti Bilal. Apa yang menyebabkan Bilal masuk surga? Sendalnya, bunyi sendalnya sudah di surga. Dia cuma menjaga toharohnya. Wudu, habis wudu sholat 2 rakaat, habis wudu sholat 2 rakaat. Nah itu amal andalan yang menyebabkan dia masuk surga. Karena dia merutinkan itu. Sekarang silakan apa? Kalau kata Allah, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang ya ada kiblatnya masing-masing. Ada apa namanya yang dia prioritaskan. Ada yang hari ini subuh habis sholat subuh, ada yang langsung tilawah, itu kiblatnya dia. Ada yang habis sholat subuh ganti pakaian olahraga langsung jogging. Itulah mungkin kiblatnya. Kalau ibu habis sholat subuh dapur langsung pisau, bawang apa semua, itu mungkin ada. Ya, ada yang langsung ambil kain pen, langsung kemudian bersih-bersih rumah, itu amal andalan. Ada yang narik lagi selimut, nah itu kiblatnya. Ya, kembali kepada apa nih amal andalan kita yang menjadi ciri khas kita, itu harus ada. Ya. Nah itulah 2 hal Bapak Ibu dalam apa namanya menurut Imam Al-Ghazali untuk memanfaatkan kesempatan. 1, bersegera bertaubat, ya, karena tidak ada yang bersih dari dosa, dan yang paling kita butuhkan itu adalah ampunan Allah. Dan yang kedua, ya tadi bersegera untuk beramal, ya. Maka kita harus jauhi itu tipe-tipe pendosa tuh, bukan yang meremehkan, yang menimbun, apalagi memamerkan. Harus tipenya yang bersegera bertaubat, gitu. Ya kita berdosa, tapi tipenya harus yang nomor 4, bersegera bertaubat, gitu ya. Bukan menimbun, anggap remeh, dan juga memamerkan dosa, ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Memanfaatkan kesempatan, ya, semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bisa memanfaatkan kesempatan dengan hal-hal yang positif, ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya ada waktu yang baru ya, 3 menit. Mungkin ada yang bertanya? Ada dari ibu-ibu, dari Bapak tidak memanfaatkan kesempatan. Tidak memanfaatkan. Wah, ini yang mananya tidak memanfaatkan kesempatan. Jadi saya perlu tanya untuk memanfaatkan kesempatan. Jadi begini Pak Ustaz. Jadi tadi itu kita harus banyak beramal. Ya. Jadi untuk amal itu yang paling baik ya Ustaz, untuk supaya kita bisa segera masuk ke surga itu amalan apa itu Pak Ustaz? Supaya saya langsung surga, Masya Allah. Jihad ke Palestina, Pak. Atau ke Sudan. Ya. Sekali lagi, setiap amalan punya keutamaan, punya fadilah. Ya. Punya fadilah, kan semuanya mengantarkan ke surga sebenarnya. Saking banyaknya itu tadi harus ada amal andalan, amal yang jadi
ini kita gitu ya, jagoannya kita itu terus. Sebenarnya yang membuat memasukkan ke surganya kan konsistensinya. Ya kan istiqomahannya itu kan, walaupun sedikit tadi ya kata Nabi, ahabbul amal ilallah adwamuha wa yuqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah yang continue walaupun sedikit, berarti kontinuitas. Ya, istiqomahnya itu walaupun mungkin kecil katanya sedikit, ya, tapi continue. Karena malah misalnya kayak dosa walaupun kecil kalau continue juga besar juga, gitu kan? Maka setiap amalan mengantarkan ke surga. Hanya kita nggak tahu amalan mana yang mengantarkan kita ke surga. Maka pilih yang menjadi karakter. Kita nggak mungkin memilih semua. Itu kan waktu kesempatan kita nggak pilih mungkin salah satu di luar yang wajib ya. Wajib jangan disebut lagi amalan dalam. Memang itu wajib Pak. Apa aja cara ambil contoh Bapak itu misalnya rajin saum Senin Kamis atau saum Sunnah itu terus. Atau Daud itu sampai wafat. Nah itu amalan andalan Bapak. Di samping puasa Ramadan ya yang wajib itu terus ya. Tapi gimana Ustaz kalau amalan itu saum Sunnah terus tapi pas Ramadan nggak puasa, apa itu bahaya. Ya hanya karena sudah amalan andalan jadi yang wajib ditinggalkan enggak gitu. Kayak wajib nggak usah dibahas gitu ya. Jangan sebut amal andalan karena wajib gitu ya. Tapi yang lain Bapak infak, sedekah tiap wakaf terus ya, sedekah subuh tiap. Ini kisah nyata Pak. Saat saya membangun markas ada seorang perempuan yang selalu sedekah subuh dari 50.000 setiap pagi naik jadi 100.000 ya, naik 100.000. Terus bendahara ya satu, Ustaz ini siapa ya yang setiap hari kan kelihatan, oh itu si fulana ya, tinggalnya di mana, di Bogor. Jadi saya nggak kenal tapi dia kenal saya dari kajian-kajian. Hanya sering kemudian komunikasi. Saya nggak tahu dia janda Pak. Ya. Begitu istri saya meninggal, agak lebih agresif nih. Ya komunikasinya gitu ya. Saya aja nggak peka gitu ya. Wah rajin. Tiba-tiba saya ngirim undangan pernikahan lagi kan ke dia. Besoknya stop, nggak lagi ngirim lagi Pak. Kata bendahara, kok nggak ada lagi? Ya nggak tahu. Mungkin gara-gara saya ngirim undangan pernikahan, gitu ya. Tapi dia tiap hari, padahal amal andalan biarin nggak jadi sama saya juga. Yang penting jadi amal andalan, gitu kan? Apa yang kemudian kita bisa itu, ya walaupun sekedar senyum, tapi itu jadi amal andalan. Bukan tiap saat ibu senyum aja nggak ada orang pun senyum, itu bukan andalan, itu namanya bahaya gitu kan. Ya, jadi apapun bisa mengantarkan ke surga. Amal soleh itu kan amalan yang ucapan atau perbuatan yang mendatangkan ridho Allah. Itu adalah amal soleh. Sekarang saking banyaknya amal soleh, nggak bisa kita lakukan semua, Pak. Nggak bisa kita raup semua gitu kan. Ambil salah satu contohnya, apa nih kira-kira yang menjadi anak? Lihat orang tua kita nggak pernah absen bangun tahajud, bisa jadi itu. Oh nggak pernah absen tahajud Quran itu saja sampai akhir hayatnya. Itu amal andalan. Mungkin yang lainnya biasa-biasa amalan. Dia nggak pernah sedekah jarang karena memang juga nggak ada dananya, nggak cukup. Dia mungkin nggak pernah bantu orang, tapi itu jadi amal andalan. Ya, jaga lisan saja. Itu amal andalan luar biasa. Yang kata Nabi kan, ada seseorang sahabat yang ahli surga. Ternyata dia itu sholatnya yang wajib-wajib saja, saumnya yang wajib-wajib saja, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah saum sunnah. Cuma satu kata orang itu, aku selalu memaafkan kesalahan orang lain dan aku tidak pernah dengki kepada yang lain. Kata para sahabat, oh ini yang kami belum bisa, gitu ya. Karena ada seorang sahabat yang sampai ngikutin orang ini. Ternyata dia asal sholat subuh, habis sholat subuh dia tidur lagi. Ya, kemudian sholat subuh, tapi udah gitu selesai. Karena nggak badiah, nggak qobliyah. Terus nggak pernah kelihatan dia puasa sunnah. Apa ya yang kata Rasulullah dia ahli surga? Ternyata tadi selalu memaafkan dan selalu tidak dengki kepada orang lain. Kata sahabat, ini yang kami belum bisa, yang kami berat. Oh ternyata itu. Ya, dan menjaga
banyak yang bisa kita pilih. Amal andalan kita apa? Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la